Tak terima diminta oleh ibunya untuk membersihkan rumah, seorang wanita 39 tahun di Makassar tega menganiaya ibu kandungnya menggunakan parang. Saat ini korban tengah dirawat di rumah sakit dan pelaku sudah diamankan di Polrestabes Makassar. Sudah. Sarniati, wanita berusia 39 tahun ini tanpa ampun aniaya ibu kandungnya sendiri menggunakan parang. Bahkan saat ibunya sudah tak berdaya dan bersimbah darah, Sarniati terus melayangkan parang yang ia gunakan untuk menyakiti ibunya. Warga di Kecamatan Bontoala, Makassar pun terus berupaya untuk meminta Sarniati menyudahi aksi kejinya. Namun, teriakan tetangganya tak ia dengar dan ia terus melanjutkan penganiayaan ke ibunya di halaman rumahnya. Karena pintu terkunci, sejumlah warga berupaya untuk memanjat pagar dan mengevakuasi korban yang berusia 64 tahun. Akhirnya, warga berhasil masuk ke area rumah dan mengevakuasi korban. Polisi yang menerima informasi warga langsung ke lokasi dan berusaha menenangkan pelaku yang masih memegang senjata tajam, lalu mengamankannya ke Polrestabes Makassar. Dari penyelidikan, pelaku diketahui sudah lama mengalami gangguan jiwa. Sebelum peristiwa mengenaskan ini terjadi, pelaku diduga tersinggung saat diminta oleh ibunya untuk membersihkan rumah. Pelaku penganiayaan adalah anak kandung sendiri terhadap ibu kandungnya. Yang dilakukan karena tidak terima ditegur oleh ibunya untuk membersihkan rumah. Sehingga merasa tersinggung, akhirnya dia melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang. Jadi kondisi korban dan pelaku dibawa kemana? Kalau korban sekarang sudah ada kita bawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut sebagai penanganan medis. Dan untuk pelaku kami melakukan penangkapan dan kami serahkan ke Polrestabes Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Korban saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari untuk mendapatkan penanganan medis. Sedangkan pelaku telah diamankan di Polrestabes Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Ivan Ahmad, Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana perkembangan dari kasus penganiayaan ini? Pemirsa, kita akan bahas langsung bersama Kompol Devi Sujana, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat siang, Kompol Devi. Ya, selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak Devi sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Informasi yang kami dapatkan, anak menganiaya ibunya menggunakan parang karena kecewa diminta ibunya untuk membersihkan rumah. Ini bagaimana kronologi sebetulnya, Pak Devi? Ya, betul, itu juga yang kami dapatkan selama penyelidikan tadi malam terhadap pelaku. Nah, terkait dengan informasi bahwa pelaku tersebut ada gangguan jiwa, kita sudah melakukan pengecekan juga baik terhadap tetangga maupun keluarga dari korban yang juga merupakan keluarga dari pelaku tersebut. Nah, tadi malam kita sudah berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa di sini untuk melakukan observasi terkait dengan kondisi kejiwaan dari pelaku tersebut. Jadi saat ini untuk pelaku tersebut sudah berada di rumah sakit jiwa untuk penanganan lebih lanjut, untuk observasi terkait peristiwaan kebenaran bahwa apakah pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Gitu, Pak. Oke, saat ini masih dalam proses observasi. Tetapi jika iya, pelaku begitu, anak ini mengalami gangguan kejiwaan, bagaimana hukuman yang akan diberikan? Saat ini terhadap perkara tersebut kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga. Sidik sudah kita laksanakan, akan tetapi dalam perkembangan berikutnya kalau misalkan dari hasil penelitian maupun observasi dari rumah sakit jiwa, bahwa dokter di sana mungkin dari psikiater menyatakan ada gangguan kejiwaan, ya kita kenakan bisa berdasarkan pasal 44 KUHP bahwa yang bersangkutan tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan perkara mungkin nanti bisa dihentikan nanti. Oke, tetapi yang jadi pertanyaan adalah dari mana sebetulnya pelaku ini mendapatkan senjata parang untuk menganiaya ibunya? Apakah tidak ada orang lain di rumahnya begitu atau seperti apa? Nah, kebetulan parang tersebut emang ada di rumahnya, perkakas yang emang tersedia di rumahnya, Mas. Kemudian orang lain kebetulan lagi berdua antara korban dengan pelaku. Keluarga yang lain sedang berada di luar.
Oh, tetapi artinya sebetulnya dalam satu rumah itu tidak hanya ada pelaku dan korban, ibu dan anaknya saja, tetapi ada anggota keluarga lainnya, begitu Pak Devi ya? Ya, betul, ada keluarga lainnya, ada juga adik dari pelaku ini sendiri. Tapi kebetulan saat kejadian sedang berada di luar rumah. Baik, Pak Devi, nanti kita akan update lagi informasi ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas. Ya, selamat siang Mas.